Kehidupan seringkali menuntut kita untuk bijak dalam mengelola apa yang kita miliki, termasuk soal keuangan. Dalam video ini, kita akan membahas 9 cara Sufi mengelola gaji kecil agar tetap cukup hingga akhir bulan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentarmu di bawah. Mari kita mulai. Yang pertama, mulai dengan kesadaran diri. Kehidupan yang penuh tekanan seringkali membuat kita merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, terutama saat berbicara tentang keuangan. Tapi tahukah kamu bahwa langkah pertama menuju pengelolaan gaji yang bijak bukanlah tentang angka atau perhitungan, melainkan tentang kesadaran diri. Kesadaran diri adalah fondasi dari setiap keputusan besar dalam hidup. Dalam konteks mengelola gaji kecil, ini berarti kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dan lebih penting lagi, apa yang selama ini mungkin telah kamu abaikan? Dalam tasawuf, kesadaran diri sering dikaitkan dengan konsep muhasabah, yaitu evaluasi diri secara mendalam. Luangkan waktu untuk benar-benar memahami pola pengeluaranmu. Apakah kamu sering mengeluarkan uang hanya karena dorongan sesaat? Ataukah ada kebiasaan yang sebenarnya tidak terlalu penting tetapi diam-diam menguras keuanganmu? Menjadi sadar adalah langkah pertama untuk menciptakan perubahan. Kesadaran diri juga mengajarkan kita tentang arti cukup. Dalam tradisi Sufisme, qanaah atau rasa cukup adalah kunci untuk menemukan kedamaian di tengah keterbatasan. Dengan menyadari bahwa kebutuhan kita tidak selalu sama dengan keinginan kita, kamu bisa mulai memilah apa yang benar-benar penting. Ini bukan hanya soal menahan diri, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Saat kamu mulai menyadari pola keuanganmu, jangan terburu-buru merasa bersalah atas kesalahan masa lalu. Kesadaran diri adalah proses, bukan hukuman. Fokuslah pada apa yang bisa diperbaiki, bukan pada apa yang telah terlewatkan. Misalnya, jika selama ini kamu sering membeli sesuatu karena tekanan sosial, cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar penting untukku, atau hanya demi terlihat seperti orang lain? Kemampuan untuk sadar akan diri sendiri juga akan membukakan pintu untuk bersikap lebih bijaksana. Kamu mulai memahami bahwa setiap rupiah yang kamu keluarkan adalah hasil dari kerja kerasmu, hasil dari waktu yang telah kamu curahkan. Dengan kesadaran ini, muncul rasa syukur yang mendalam. Dan rasa syukur adalah energi yang akan membantumu membuat keputusan yang lebih baik ke depannya. Ingat, langkah pertama ini bukan tentang mencari solusi instan. Ini adalah tentang membangun fondasi yang kuat, yang akan menopang setiap strategi berikutnya. Kesadaran diri akan menjadi benang merah yang menghubungkan semua langkah lain, mulai dari membuat anggaran, memprioritaskan kebutuhan, hingga memanfaatkan kreativitas dalam menghadapi keterbatasan. Ketika kamu mulai dengan kesadaran diri, kamu sedang menyiapkan dirimu untuk perjalanan yang lebih besar. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengelola keuangan, tetapi juga tentang memahami nilai hidup yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjalani setiap momennya dengan penuh makna. Yang kedua, syukur sebagai pondasi utama. Setelah menyadari diri dan kebutuhan kita, langkah berikutnya yang harus kita bangun adalah rasa syukur. Syukur adalah pondasi yang paling utama dalam mengelola apapun yang kita miliki, termasuk gaji yang terbatas. Banyak orang berpikir bahwa syukur hanya sebatas ucapan, "Alhamdulillah." Tapi sebenarnya, syukur adalah sebuah sikap, sebuah cara pandang yang mengubah bagaimana kita melihat dunia. Ketika kita mensyukuri gaji yang kita terima, besar atau kecil, kita sedang mengakui bahwa setiap rezeki itu berasal dari Allah. Rasa syukur ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga tercermin dalam bagaimana kita memanfaatkan rezeki tersebut. Dalam tasawuf, syukur sering diibaratkan sebagai akar dari pohon kehidupan. Akar ini harus kuat agar pohon bisa tumbuh besar dan berbuah banyak. Jika kita tidak mensyukuri apa yang ada, maka kita kehilangan kesempatan untuk menjadikannya berkah yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa syukur itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah syukur dalam hati. Ini adalah rasa puas dan penerimaan atas apa yang telah diberikan.
Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita tidak lagi membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Dalam hati, kita yakin bahwa rezeki kita sudah diatur dengan adil oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah syukur dalam ucapan. Mengucapkan, Alhamdulillah, dengan tulus adalah bentuk pengingat diri. Kata-kata itu, walaupun sederhana, bisa membawa energi positif. Saat kita mengucapkannya, kita sedang melatih diri untuk fokus pada hal-hal baik yang kita miliki, bukan pada apa yang kurang. Kata-kata ini juga mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang kita terima adalah anugerah, bukan hanya hasil kerja keras kita semata. Yang ketiga adalah syukur dalam tindakan. Ini adalah bentuk syukur yang paling penting. Cara kita membelanjakan uang, bagaimana kita memprioritaskan kebutuhan, dan bagaimana kita membantu orang lain dengan rezeki yang kita punya, adalah wujud nyata dari rasa syukur itu sendiri. Jika kamu menerima rezeki dengan syukur, maka kamu akan menggunakannya dengan bijak. Kamu tidak akan membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak penting, karena kamu tahu bahwa setiap rupiah itu berharga. Syukur juga melindungi kita dari sifat iri hati. Ketika kamu bersyukur, kamu tidak lagi sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Kamu fokus pada apa yang kamu miliki dan bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin. Dalam tasawuf, syukur itu seperti cahaya. Ia menerangi hati kita, menghapus rasa gelisah, dan menggantinya dengan ketenangan. Dengan hati yang tenang, kita bisa berpikir lebih jernih dalam mengelola keuangan kita. Selain itu, syukur membawa kita kepada keberkahan. Dalam Islam, ada janji bahwa siapa yang bersyukur, rezekinya akan ditambah. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal keberkahan. Bisa jadi gaji kita tidak bertambah secara nominal, tapi keberkahan membuat uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau bahkan, kamu menemukan peluang baru untuk menambah penghasilan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Cobalah untuk memulai hari dengan rasa syukur. Saat kamu menerima gaji, meskipun kecil, ucapkan terima kasih pada Allah. Jadikan itu sebagai momen untuk merenung, bagaimana aku bisa menggunakan uang ini dengan cara terbaik. Dengan begitu, kamu bukan hanya mengelola uang, tetapi juga menjaga hubunganmu dengan Sang Pemberi rezeki. Syukur juga membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik. Ketika ada kebutuhan mendesak atau situasi darurat, syukur mengajarkan kita untuk tetap tenang. Alih-alih panik, kamu akan berpikir, Allah pasti sudah menyediakan jalan keluar. Aku hanya perlu mencarinya dengan sabar dan ikhtiar. Jadi, jadikan syukur sebagai pondasi utama dalam hidupmu. Dengan syukur, kamu tidak hanya akan merasa cukup, tapi juga bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah modal terbesar untuk melangkah ke tahap berikutnya, membuat anggaran yang bijak, memprioritaskan kebutuhan, dan menemukan solusi kreatif untuk mengelola keuanganmu. Syukur adalah kunci yang membuka pintu keberkahan, bahkan dalam keterbatasan. Yang ketiga, membuat anggaran dengan prinsip keseimbangan. Setelah membangun kesadaran diri dan menanamkan rasa syukur yang mendalam, langkah berikutnya adalah menerapkan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan keuangan kita. Dalam kehidupan, keseimbangan adalah kunci, baik dalam menjalani aktivitas sehari-hari maupun dalam mengatur pengeluaran. Prinsip ini memastikan bahwa setiap aspek kehidupan kita terpenuhi tanpa mengorbankan yang lain. Membuat anggaran adalah seni, bukan hanya soal hitungan matematika. Ini adalah cara kita memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Dalam tasawuf, keseimbangan sering dikaitkan dengan konsep mizan, yaitu neraca yang adil. Segala sesuatu harus ditempatkan sesuai dengan takarannya. Begitu pula dengan gaji kita, besar atau kecil, harus dibagi dengan seimbang agar mencukupi kebutuhan hingga akhir bulan. Langkah pertama adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang wajib kita penuhi untuk menjalani hidup, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan. Sementara keinginan adalah hal-hal yang kita inginkan untuk kesenangan semata, tetapi tidak mendesak untuk dipenuhi. Dalam anggaran yang seimbang, kebutuhan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita mendahulukan keinginan sementara kebutuhan mendesak justru terabaikan.
Salah satu cara yang efektif untuk membuat anggaran adalah dengan membagi gaji ke dalam beberapa pos. Misalnya, 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan atau investasi, dan 30% untuk keperluan lainnya, termasuk hiburan. Namun, angka ini tentu saja bisa disesuaikan dengan situasi masing-masing. Intinya, jangan pernah mengalokasikan semuanya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Sisakan sebagian untuk masa depan, karena hidup bukan hanya tentang hari ini. Dalam tasawuf, pengelolaan rezeki juga harus disertai dengan niat yang lurus. Ketika kamu membuat anggaran, tanyakan pada dirimu, apakah aku menggunakan uang ini untuk hal yang diridai Allah? Dengan niat yang benar, setiap rupiah yang kamu keluarkan akan menjadi ibadah. Bahkan uang yang kamu gunakan untuk membeli makanan atau membayar tagihan listrik bisa bernilai pahala jika digunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Prinsip keseimbangan juga berarti tidak terlalu hemat hingga menyiksa diri, tetapi juga tidak boros. Hemat bukan berarti pelit. Kamu tetap harus memberikan dirimu penghargaan atas kerja keras yang sudah dilakukan. Misalnya, alokasikan sedikit untuk hal-hal yang kamu sukai, seperti membeli makanan favorit atau menonton film. Ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan memberikan motivasi untuk terus bekerja keras. Namun, hati-hati dengan godaan untuk berlebihan. Jangan sampai karena ingin memanjakan diri, kamu melupakan kewajiban lain yang lebih penting. Ingatlah bahwa setiap pengeluaran harus memiliki tujuan yang jelas. Jika tidak, kamu akan mudah terjebak dalam sikap boros tanpa menyadarinya. Tips lain dalam membuat anggaran adalah selalu mencatat pengeluaran. Dengan mencatat, kamu bisa melihat dengan jelas kemana uangmu pergi. Banyak orang merasa gaji mereka tidak cukup, padahal sebenarnya mereka hanya tidak sadar bahwa sebagian besar uang mereka habis untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan catatan, kamu bisa mengevaluasi dan memperbaiki anggaran di bulan berikutnya. Prinsip keseimbangan juga mengajarkan kita untuk menyiapkan dana darurat. Hidup penuh dengan ketidakpastian, dan dana darurat adalah cara kita mempersiapkan diri menghadapi hal-hal tak terduga. Tidak perlu langsung besar, mulailah dengan menyisihkan sedikit demi sedikit setiap bulan. Ingat, yang terpenting adalah konsistensi, bukan jumlahnya. Selain itu, jangan lupa untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah. Dalam Islam, sedekah bukan hanya kewajiban, tapi juga cara untuk membersihkan harta dan hati kita. Ketika kamu berbagi, kamu sedang menanam benih keberkahan. Rezekimu mungkin tidak bertambah secara nominal, tetapi keberkahannya akan membuatmu merasa cukup bahkan dalam keterbatasan. Membuat anggaran dengan prinsip keseimbangan juga berarti melibatkan keluarga. Jika kamu sudah berkeluarga, diskusikan anggaran ini dengan pasanganmu. Pastikan semua orang memahami tujuan dan prioritas keuangan keluarga. Dengan komunikasi yang baik, pengelolaan keuangan akan menjadi lebih mudah dan efektif. Pada akhirnya, anggaran adalah alat, bukan tujuan. Alat ini membantu kita untuk hidup lebih tertata, lebih damai, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan anggaran yang seimbang, kita bisa menjalani hidup tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Kita bisa memenuhi kebutuhan, menikmati keinginan, dan tetap menyisakan ruang untuk masa depan. Keseimbangan adalah kunci untuk segala hal, termasuk dalam mengelola keuangan. Dengan prinsip ini, kamu tidak hanya akan merasa cukup, tetapi juga merasa damai. Karena sejatinya, ketenangan itu bukan datang dari jumlah uang yang kamu miliki, tapi dari cara kamu mengelolanya dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, menahan diri dari pemborosan. Langkah berikutnya dalam mengelola gaji kecil agar cukup hingga akhir bulan adalah menahan diri dari pemborosan. Menahan diri bukan berarti melarang sepenuhnya keinginan untuk menikmati hidup, tetapi lebih kepada menjaga pengeluaran agar tetap terkendali dan tidak melampaui batas kemampuan kita. Dalam tasawuf, pemborosan sering diibaratkan sebagai bentuk ketidakseimbangan batin. Ketika kita berlebihan dalam membelanjakan sesuatu, itu menunjukkan adanya kehampaan yang berusaha kita tutupi. Bisa jadi kita mencari kebahagiaan instan dari hal-hal materi, padahal kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar diri kita. Menahan diri berarti menyadari bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi,
terutama jika itu hanya memberikan kesenangan sesaat. Pemborosan seringkali datang dari kebiasaan kecil yang tidak kita sadari. Mungkin kamu merasa minum kopi di kafe setiap pagi adalah hal kecil. Tapi jika dihitung, berapa uang yang keluar dalam sebulan hanya untuk itu? Atau mungkin kamu suka belanja impulsif saat melihat diskon, meskipun barang itu sebenarnya tidak benar-benar kamu butuhkan. Ini adalah bentuk pemborosan yang secara perlahan tapi pasti menguras keuanganmu. Untuk menahan diri, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenali kebiasaan-kebiasaan pemborosan tersebut. Catat setiap pengeluaran, sekecil apapun, selama 1 bulan penuh. Dari sana, kamu akan melihat pola pengeluaranmu dengan lebih jelas. Ketika kamu menyadari berapa banyak uang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak penting, kamu akan lebih termotivasi untuk menahan diri. Langkah berikutnya adalah belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, makan adalah kebutuhan, tetapi makan di restoran mewah setiap akhir pekan adalah keinginan. Menahan diri berarti mendahulukan kebutuhan dan menunda keinginan, setidaknya sampai kondisi keuanganmu lebih stabil. Ingatlah, menunda keinginan bukan berarti menghilangkannya sepenuhnya. Kamu hanya mengatur prioritas agar hidupmu lebih seimbang. Dalam Islam, pemborosan adalah sesuatu yang dilarang. Allah berfirman bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi, ketika kamu menahan diri dari pemborosan, kamu sebenarnya sedang menjalankan perintahnya. Ini bukan hanya tentang keuangan, tetapi juga tentang spiritualitas. Menahan diri adalah bentuk ketaatan, dan ketaatan akan selalu membawa keberkahan. Menahan diri juga berarti berani berkata, tidak, pada godaan di sekitarmu. Di era sekarang, kita sering terjebak dalam tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup tertentu. Media sosial, iklan, bahkan teman-teman kita, semuanya memengaruhi cara kita melihat kebutuhan dan keinginan. Tapi ingatlah, kamu tidak perlu mengikuti standar orang lain. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting untukmu dan keluargamu. Salah satu cara efektif untuk menahan diri adalah dengan membuat daftar prioritas sebelum mengeluarkan uang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan? Apakah ini akan membawa manfaat jangka panjang? Jika jawabannya tidak, maka belajarlah untuk melepaskannya. Kemampuan untuk mengatakan tidak adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Selain itu, buatlah alternatif yang lebih hemat untuk memenuhi kebutuhanmu. Misalnya, daripada makan di luar, cobalah memasak di rumah. Selain lebih hemat, memasak sendiri juga lebih sehat. Atau, daripada membeli barang baru, pertimbangkan untuk memanfaatkan barang yang sudah ada atau mencari yang bekas tetapi masih layak pakai. Ini adalah bentuk kreativitas yang tidak hanya menghemat uang, tetapi juga membantu menjaga lingkungan. Dalam menahan diri, jangan lupa untuk terus mengingat tujuan akhirnya. Kamu menahan diri bukan untuk menyiksa dirimu, tetapi untuk mencapai stabilitas keuangan dan ketenangan batin. Setiap kali kamu merasa sulit untuk menahan godaan, ingatkan dirimu pada manfaat jangka panjang yang akan kamu dapatkan. Ketika kamu berhasil melewati bulan tanpa pemborosan, rasa puas itu akan jauh lebih besar daripada kesenangan sesaat dari belanja yang tidak perlu. Terakhir, libatkan Allah dalam setiap keputusan finansialmu. Berdoalah agar diberikan kekuatan untuk menahan diri dari pemborosan. Ketika kamu menjadikan Allah sebagai pusat dari segala usahamu, kamu akan merasa lebih mudah untuk mengatakan cukup pada hal-hal yang tidak perlu. Karena sejatinya, rasa cukup itu bukan datang dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahan yang ada di dalamnya. Menahan diri dari pemborosan adalah proses pembelajaran. Tidak ada yang sempurna dalam semalam. Kamu mungkin masih tergoda sesekali, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah terus mencoba dan tidak menyerah. Dengan latihan, menahan diri akan menjadi kebiasaan yang tidak hanya menyelamatkan keuanganmu, tetapi juga membawa ketenangan dalam hidupmu. Yang kelima, sedekah untuk menarik keberkahan. Pada tahap ini, kita masuk pada salah satu prinsip yang luar biasa dalam mengelola gaji kecil agar tetap cukup hingga akhir bulan, yaitu sedekah.
Banyak yang tidak menyadari bahwa sedekah bukan hanya untuk mereka yang berlimpah harta, tetapi justru bisa menjadi kunci untuk menarik keberkahan, bahkan ketika kita merasa memiliki sedikit. Dalam ajaran Islam, sedekah memiliki nilai yang sangat tinggi. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa sedekah itu dapat memperpanjang umur dan memperbaiki keadaan. Ini bukanlah sebuah mitos, tetapi sebuah kenyataan yang sudah terbukti secara spiritual dan juga praktis. Ketika kita memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, meski sedikit, dengan niat yang tulus, kita sedang membuka pintu-pintu keberkahan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sedekah bukan hanya tentang memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Sedekah bisa datang dalam berbagai bentuk, memberikan waktu, tenaga, atau bahkan sebuah senyuman kepada seseorang yang sedang membutuhkan dukungan. Seringkali kita berpikir bahwa sedekah hanya berarti memberi uang, padahal banyak cara lain untuk berbagi yang tidak selalu melibatkan uang. Dan yang terpenting, sedekah itu tidak harus besar. Bahkan senyum yang tulus bisa menjadi sedekah yang bernilai tinggi. Kenapa sedekah begitu penting, terutama ketika kita merasa keuangan kita terbatas? Ini karena sedekah adalah sarana untuk menumbuhkan rasa cukup dalam diri kita. Ketika kita memberikan apa yang kita punya, meskipun sedikit, kita sedang mengajarkan diri kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah, dan dengan bersedekah, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya. Dengan berbagi, kita melepaskan ikatan batin terhadap harta benda, dan dengan itu, kita membuka jalan untuk menerima lebih banyak berkah darinya. Sedekah juga dapat meningkatkan rasa syukur kita. Ketika kita memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, kita menyadari betapa banyak yang telah Allah beri kepada kita. Bahkan ketika gaji kita terasa kecil, kita diajarkan untuk melihat apa yang kita miliki dengan hati penuh syukur, bukan dengan perasaan kekurangan. Dengan memberi, kita melatih diri untuk melihat bahwa keberkahan bukan hanya datang dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar kita berbagi dan menyadari betapa banyak karunia yang sudah ada dalam hidup kita. Pada saat kita memberi, kita juga membuka pintu untuk menerima. Sedekah itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Secara tidak langsung, dengan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, kita sedang berinvestasi dalam kebaikan yang akan kembali kepada kita, entah itu berupa rezeki yang lebih baik, ketenangan hati, atau bahkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah prinsip yang sudah terbukti dalam kehidupan, semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula yang kita terima, tetapi dengan niat yang ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedekah bukanlah tentang jumlah yang kita beri, tetapi tentang niat dan ketulusan hati kita. Seorang sahabat pernah berkata, sedekah bukanlah tentang seberapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa besar kita memberikannya dengan rasa syukur. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Bahkan sedikit yang kita beri, jika disertai dengan niat yang ikhlas dan rasa syukur yang mendalam, akan memberikan dampak yang besar, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Namun, yang perlu kita ingat adalah, sedekah tidak hanya dilakukan ketika kita merasa berlimpah harta. Sedekah bisa dan seharusnya dilakukan kapan saja, bahkan ketika kita merasa keuangan kita terbatas. Justru di saat-saat seperti ini, sedekah bisa menjadi jalan untuk membuka pintu keberkahan yang lebih besar. Dengan memberi, kita melepaskan rasa takut akan kekurangan, dan kita mengajarkan diri kita untuk lebih bergantung pada Allah, bukan pada jumlah uang yang kita miliki. Sedekah juga mengajarkan kita untuk mengatur prioritas dengan bijaksana. Ketika kita memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari gaji kita untuk sedekah, kita sedang menetapkan bahwa memberi adalah prioritas dalam hidup kita, bahkan lebih penting dari membeli barang-barang yang tidak terlalu kita butuhkan. Ini adalah bentuk pengendalian diri dan kesadaran bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar materi. Dengan memberi, kita juga memperkuat ikatan kita dengan sesama, dengan komunitas, dan dengan Allah. Bergantung pada keadaan, sedekah bisa dilakukan secara rutin atau spontan. Namun, apapun bentuknya, yang terpenting adalah konsistensi. Jadikan sedekah sebagai bagian dari rutinitas hidupmu.
Jadikan itu sebagai investasi spiritual yang akan memberi manfaat lebih besar dari sekadar duniawi. Ingatlah bahwa Allah tidak akan mengurangi apa yang diberikan, malah Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi, jangan pernah takut untuk memberi, meskipun kamu merasa gaji yang kamu miliki masih kecil. Keberkahan yang datang dari sedekah itu lebih besar daripada apa yang bisa kamu bayangkan. Dengan bersedekah, kita bukan hanya memberi, tetapi kita juga menerima lebih banyak kedamaian, ketenangan, dan keberkahan. Kita menanamkan benih kebaikan yang akan tumbuh dengan indah, menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih manis. Sedekah adalah cara yang sangat sederhana untuk memelihara jiwa dan memberi dampak positif dalam hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mulailah memberi, bahkan jika itu hanya sedikit. Karena sedikit yang kita beri dengan tulus, akan menjadi banyak dalam keberkahan yang datang kemudian. Yang keenam, berinvestasi pada pengembangan diri. Saat kita membicarakan tentang keberkahan, bukan hanya tentang uang atau materi yang kita peroleh, tetapi juga tentang pengembangan diri kita sebagai individu yang lebih baik. Berinvestasi dalam diri sendiri adalah salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa kita tidak hanya mampu mengelola gaji kecil, tetapi juga berkembang menuju kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera. Pengembangan diri ini bisa berupa belajar keterampilan baru, mengikuti pelatihan, membaca buku yang bermanfaat, atau bahkan mengikuti kursus yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam pekerjaan atau bisnis. Bergantung pada gaji kecil memang bisa membuat kita merasa terbatas, tetapi jika kita terus mengembangkan diri, kita akan membuka lebih banyak kesempatan untuk meraih penghasilan yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil untuk memperbaiki diri adalah investasi yang akan memberikan hasil yang lebih besar di masa depan. Investasi pada diri sendiri tidak hanya membuat kita lebih kompeten dan berdaya saing, tetapi juga membuat kita lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Tidak ada yang sia-sia dalam belajar atau mengembangkan diri. Bahkan, jika kita memulai dari langkah kecil, seperti mempelajari keterampilan baru atau memperbaiki kebiasaan buruk, itu akan memberikan dampak positif yang luar biasa dalam jangka panjang. Pengembangan diri adalah salah satu jalan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar, baik itu dalam karir, kehidupan pribadi, atau keuangan. Ketika kita meningkatkan kualitas diri, kita bukan hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara kita melihat dunia dan mengambil keputusan. Investasi dalam diri sendiri juga termasuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Mengelola stres, menjaga pola makan, dan berolahraga secara teratur adalah bagian dari pengembangan diri yang harus kita prioritaskan. Sebab, tubuh dan pikiran yang sehat adalah modal utama kita untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan produktivitas. Dengan kondisi yang baik, kita akan lebih mudah menjalani rutinitas sehari-hari dan lebih mampu mengelola keuangan dengan bijaksana. Pengembangan diri tidak hanya tentang menguasai keterampilan teknis, tetapi juga tentang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Yang ketujuh, menjaga keharmonisan dalam hidup sehari-hari. Mengelola gaji kecil dan memastikan bahwa kita tetap bisa hidup dengan cukup hingga akhir bulan membutuhkan keseimbangan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keharmonisan dalam hidup bukan hanya tentang keuangan, tetapi juga tentang menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Ketika kita hidup dalam keharmonisan, kita merasa lebih tenang dan tidak tertekan, yang tentunya membantu kita untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Keharmonisan juga berarti menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Jangan sampai kita terlalu fokus pada pekerjaan hingga melupakan pentingnya waktu untuk diri sendiri dan orang yang kita cintai. Hidup yang seimbang memberi kita ruang untuk beristirahat, menikmati waktu bersama keluarga, dan bahkan merenung untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kita ambil dalam hidup. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita akan lebih mampu mengelola stres dan menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin. Selain itu, menjaga keharmonisan juga berkaitan dengan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.
Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan mendorong kita untuk menjadi lebih baik, maka kita akan lebih mudah dalam mencapai tujuan kita, termasuk dalam hal keuangan. Sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan yang penuh dengan energi negatif atau orang-orang yang tidak mendukung perkembangan kita, itu bisa menghambat kemajuan kita. Jadi, pilihlah dengan bijak siapa yang kita izinkan untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Keharmonisan juga berarti menjaga emosi kita tetap stabil. Dalam menghadapi kesulitan keuangan, kita seringkali merasa frustasi atau cemas. Namun, dengan menjaga ketenangan batin dan berusaha untuk tetap positif, kita bisa mengatasi rasa cemas tersebut dan tetap fokus pada solusi. Dengan menjaga emosi kita tetap terkendali, kita juga bisa membuat keputusan yang lebih rasional dalam mengelola gaji kecil kita. Dengan menjaga keharmonisan dalam hidup sehari-hari, kita menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Ketika kita merasa damai dan seimbang, kita akan lebih mudah menemukan jalan keluar dari segala masalah, termasuk masalah keuangan. Keberhasilan finansial bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola hidup kita dengan bijaksana dan penuh keharmonisan. Yang kedelapan, bersyukur dan berdoa untuk keberkahan. Ketika kita berbicara tentang mengelola gaji kecil, terkadang kita lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan. Dengan rasa syukur, kita akan lebih mudah merasa cukup dan bahagia meskipun dengan penghasilan yang terbatas. Berdoa dan meminta kepada Allah adalah langkah penting untuk memohon keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima. Ingatlah bahwa rezeki yang kita terima bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kesehatan, keluarga yang bahagia, dan kesempatan-kesempatan yang datang kepada kita. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup, bahkan ketika dunia di sekitar kita seakan kurang. Ketika kita mulai menghargai setiap hal kecil yang ada dalam hidup kita, kita akan melihat hidup dengan perspektif yang lebih positif dan penuh rasa syukur. Jangan pernah meremehkan apapun yang telah diberikan, karena setiap detik yang kita jalani, setiap kesempatan yang kita ambil, semuanya adalah bagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Berdoa juga membantu kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan dan memohon petunjuknya dalam setiap langkah hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan atau merasa kesulitan dalam mengatur keuangan, berdoa adalah cara kita untuk meminta petunjuk dan memohon agar segala urusan kita dimudahkan. Percayalah, dengan hati yang penuh rasa syukur dan doa yang tulus, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang kesembilan, fokus pada tujuan dan jangan mudah menyerah. Di tengah perjalanan mengelola gaji kecil, kita mungkin akan merasa putus asa. Kadang, segala upaya yang kita lakukan tampaknya tidak membawa hasil yang diinginkan. Namun, inilah waktu yang paling penting untuk tetap fokus pada tujuan dan tidak mudah menyerah. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan, meskipun lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada pencapaian tersebut. Keberhasilan bukanlah tentang seberapa cepat kita mencapainya, tetapi tentang seberapa konsisten kita berusaha dan tidak menyerah. Kita harus mengingat bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, terutama saat kita berusaha untuk mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Namun, dengan fokus pada tujuan dan tidak membiarkan kegagalan sementara menghalangi langkah kita, kita akan semakin dekat dengan kesuksesan yang kita impikan. Jika kita terus berusaha, terus belajar dari kesalahan, dan tidak mudah putus asa, kita akan melihat hasilnya di masa depan. Bahkan dalam menghadapi gaji kecil, kita tetap memiliki kesempatan untuk mencapainya. Kunci utamanya adalah ketekunan, disiplin, dan keyakinan bahwa kita bisa. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki keadaan, dan tidak ada waktu yang sia-sia jika kita terus bekerja keras. Jangan biarkan kegagalan atau kesulitan sementara meruntuhkan semangat kita, karena di balik setiap tantangan, ada pelajaran yang membuat kita lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan. Mengelola gaji kecil hingga tetap cukup sampai akhir bulan memang bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan langkah-langkah yang bijaksana, kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak.
Mulai dengan kesadaran diri, bersyukur atas apa yang dimiliki, membuat anggaran yang bijaksana, menahan diri dari pemborosan, dan memberi dengan ikhlas. Semuanya adalah bagian dari perjalanan kita menuju keberhasilan yang lebih besar. Ingatlah untuk terus mengembangkan diri, menjaga keharmonisan dalam hidup, berdoa untuk keberkahan, dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan sejati bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mengelola hidup kita dengan bijaksana dan tetap positif meskipun menghadapi keterbatasan. Jangan lupa, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita pada hasil yang lebih besar di masa depan. Jadi, teruslah berusaha, teruslah bersyukur, dan jangan pernah menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Teruslah maju, karena hidup ini penuh dengan peluang.